channel dan podcast mengenaldiri.id. Kali ini kita sedang menjalani All About Addiction series, yaitu sebuah seri di mana kita membahas tuntas segala hal tentang adiksi bersama dengan para pakar dari Divisi Psikiatri Adiksi Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI RSCM. I am your host Salma, founder dari mengenaldiri.id dan seorang dokter yang sedang bekerja di Divisi Psikiatri Adiksi FKUI RSCM. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang sangat dekat banget sama kehidupan kita. Gak cuma remaja aja sih, tapi juga orang tua nih yang udah mulai gaul gitu ya. Yaitu adalah kecanduan media sosial. Apa sih dampaknya bagi kesehatan mental? Nah, udah pada penasaran kan? Tentunya aku gak ngomong sendiri nih hari ini. Kita sudah mengundang seorang pakar juga di bidang psikiatri adiksi, yaitu Dr. Angelin Hanafi, Bachelor of Medical Science, spesialis kedokteran jiwa. Dr. Angelin ini atau biasa dikenal sebagai Dr. Angie menyelesaikan pendidikan kedokteran dan juga spesialis kedokteran jiwa di Universitas Indonesia dan mendapatkan Bachelor of Medical Science dari University of Melbourne, Australia. Wah, mantap banget nih, udah gak sabar kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Dr. Angie. Yuk kita sapa Dr. Angie. Selamat pagi dok. Selamat pagi Salma, apa kabar Salma? Kabar baik dokter dan sangat senang hari ini mau ngobrol-ngobrol sama dokter. Dokter apa kabar dok? Saya sehat banget. Oke dokter, nah tadi kan aku sudah memperkenalkan Dr. Angie secara singkat. Mungkin Dr. Angie mau memperkenalkan diri lagi. Saat ini dokter lagi sibuk apa? Dokter hobinya apa gitu mungkin dok? Halo semuanya, kenalkan nama saya Angelin Hanafi. Biasanya saya dipanggil sebagai Angie sih. Kalau misalnya sama orang-orang terdekat ya, kadang-kadang sama pasien juga dipanggilnya seperti itu. Nah sekarang ini seperti tadi Salma juga katakan, saya sekarang kerjanya di Divisi Psikiatri Adiksi RSCM FKUI sejak tahun 2019. Nah, sibuknya ngapain? Tentunya sibuknya untuk fokus sama bidang psikiatri adiksi nih, sesuai dengan topik hari ini juga ya, Salma ya. Nah, kalau misalnya tadi Salma juga katakan tentang hobi. Aduh, apa ya hobi saya? Nah, macam-macam sih ya. Jadi kalau misalnya saya sih cenderung untuk nyari macam-macam hal supaya bisa bikin seneng gitu. Jadi saya suka ngerajut, suka nonton TV juga gitu. Tapi nonton TV mungkin nggak TV kali ya, karena sekarang jarang ada TV di rumah. Jadi mungkin nonton Netflix kali. Mungkin teman-teman juga punya hobi yang sama saya gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya perkenalan diri singkat, nah itu saya kayak gitulah kira-kira sama. Oke dok, kalau pakai media sosial termasuk hobi dokter bukan dok? Iya nih, jadi ya mau gimana pun kita kan ya sekarang kan ikut perkembangan digital ya. Jadi mau nggak mau punyalah akun-akun media sosial dan memang dari beberapa akun itu ada satu atau dua yang memang saya akses terus gitu. Oke dok, nah kan kita kan ngomongin tentang kecanduan media sosial ya dok, tapi mungkin dari tadi kita baru ngobrol bentar aja, pasti tentunya kita nggak bisa lepas ya dok dari media sosial, kayak bahkan dokter yang juga merupakan seorang dokter yang selalu tiap hari bekerja dengan pasien-pasien yang mengalami adiksi pun pasti tetap punya gitu ya dok media sosial, tetap mengakses internet dan tuh nggak mungkin lepas, mungkin hanya segelintir orang kali ya dok yang nggak punya medsos zaman sekarang. Nah pertanyaan aku nih dok, gimana sih cara kita membedakan kita masih menggunakan medsos ini dalam batas normal atau yang memang sudah mengalami kecanduan gitu dok? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Gimana saya membedakan diri saya dengan pasien-pasien saya gitu ya, Salma ya. Nah, betul. Tentunya kalau misalnya kita lagi ngomongin kecanduan gitu ya, bagaimana kita membedakan yang normal sama yang nggak normal. Nah, kita balik lagi ke kriteria kecanduan itu sendiri. Jadi apakah kita itu sudah masuk ke kriteria kecanduan? Kriteria kecanduan kan ada macam-macam ya. Memang kalau misalnya untuk masalah media sosial ini itu berbeda nih dengan orang-orang misalnya dengan kecanduan nafza gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kita merasa oh jangan-jangan saya kecanduan media sosial, yang pertama, apakah prioritas mengakses media sosial itu
menjadi paling tinggi di antara apa? Di antara kebutuhan sehari-hari. Contohnya, jadi lebih penting daripada makan, lebih penting dibanding tidur, lebih penting dibandingkan misalnya ke sekolah, kerja, dan lain-lain. Itu nomor satu. Yang kedua, apakah terjadi peningkatan dari waktu kita mengakses media sosial itu? Mungkin tadinya cuma misalnya 15 menit dalam sehari, lama-lama jadi 1 jam, lama-lama jadi setengah jam, lama-lama sepanjang hari itu kita harus kayak buka terus gitu ya. Nah itu juga termasuk sebuah kriteria kecanduan. Apalagi, nah yang paling mungkin yang paling penting gitu ya, kalau misalnya kita mengakses media sosial itu sampai mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita jadi misalnya jadi berantem terus sama orang tua. Kenapa? Karena kita disuruh makan, tapi kita nggak mau gitu misalnya. Atau misalnya kita sedang kuliah, sedang mau menyelesaikan skripsi, mungkin itu yang paling sering gitu ya, menyelesaikan skripsi atau mau ujian, kita nggak ujian. Kita maksudnya nggak belajar untuk ujian atau menyelesaikan skripsi, tapi malah ngebuka media sosial all day long gitu. Nah, jadi dari kriteria-kriteria itu, paling enggak kita harus memenuhi beberapa. Kalau cuma satu, nggak bisa juga gitu. Jadi kayak misalnya kalau cuma, oh saya makin lama makin sering nih mengakses media sosial, nggak bisa juga kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu tuh untuk ngebedainnya. Nih dokter, jadi ternyata ada kriteria-kriteria tadi ya dok, jadi bukan cuma dari durasinya aja mungkin, tapi kita juga lihat tadi apakah itu sampai mengganggu kegiatan sehari-hari dan juga sampai menjadi prioritas dibandingkan hal-hal yang mungkin juga sebenarnya penting dan sangat-sangat dibutuhkan dalam hidup kita, misalnya makan gitu ya dok, atau kegiatan sekolah gitu. Oke, nah mungkin pertanyaan aku nih dok, kalau misalnya ada orang yang memang kerjanya itu pakai medsos dok, misalnya kayak admin all shop gitu dok, atau misalnya kayak saya punya Instagram mengenal diri ini, kan tentunya saya harus update terus nih dok, apa pekerjaan saya ini melalui medsos. Nah itu apakah apa ya? Apakah itu bisa dikatakan kecanduan juga, atau itu menjadi faktor resiko aja ya dok? Nah, itu pertanyaan yang bagus nih, Salma. Jadi, ini gimana kita membedakan kalau misalnya kita memang menggunakannya secara berlebihan, tapi ke arah yang negatif, atau ini memang untuk keperluan kerja. Nah, kita melihatnya dari tujuan kita menggunakan media sosial itu. Nah, apakah kita memang kalau misalnya punya tujuan untuk bekerja, untuk menghasilkan uang, nah itu nggak masalah. Kenapa? Karena kita bisa ngontrol tuh. Kalau misalnya Salma nih misalnya nggak lagi mau mempublikasikan apa ya, misalnya podcastnya atau lain-lain gitu ya, kan bisa stop gitu ya Salma ya, bisa sambil belajar. Makanya Salma juga bisa lulus dengan nilai yang bagus gitu ya Salma ya. Nah itu tuh masalahnya, apa perbedaannya tuh yang paling signifikan. Nah seseorang kan kalau misalnya mau jualan juga mereka kan kalau misalnya makan ya makan gitu ya, nggak tiap hari terus misalnya sampai nggak tidur, nggak segala macam gitu. Nah bedanya di situ. Kalau misalnya kita memang menggunakan media sosial biasanya nomor satu untuk merasa apa ya, menghilangkan ini yang paling populer sih sama ya, FOMO kata orang tuh, fear of missing out. Itu nomor satu sebagai tujuan yang paling nggak bagus dari media sosial sebenarnya. Itu yang menjadi faktor resiko paling berat ke arah seseorang mengalami kecanduan media sosial. Jadi kenapa nih tujuan kita untuk buka Instagram atau Twitter atau misalnya Facebook apa? Kalau misalnya kita untuk jualan, misalnya untuk promosi, ada suatu tujuan tertentu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tujuannya supaya, oh gue nggak mau ketinggalan berita nih. Kenapa? Karena kayaknya teman-teman gue lagi begini. Kalau misalnya gue nggak tahu, nanti gue ketinggalan zaman gitu. Nah, FOMO-nya keluar tuh, fear of missing out-nya gitu kan. Nah, itu bahaya banget. Nah, itu menjadi mungkin salah satu contoh-contoh awal dari mungkin pertama jadi problematic use dulu gitu ya. Lama-kelamaan menjadi suatu kondisi kecanduan. Seperti itu gitu sama. Ya dok, sebenarnya kalau FOMO sendiri itu suatu hal yang wajar nggak sih dok? Atau kalau kita udah FOMO itu artinya kita harus udah hati-hati banget nih. Kayaknya kita udah mulai kecanduan gitu dok. Nah, iya betul. Nah,
FOMO itu sebenarnya nggak masalah ya dalam arti gini, kita kalau misalnya masih bisa ngontrol, oh ya udah deh kalau misalnya hari ini gue harus buka media sosial, kenapa? Karena gue jangan sampai kelewatan ngakses podcast gitu misalnya. Nah itu kan tetap ada tujuannya ya. Nah tapi kalau misalnya FOMO-nya sampai setiap hari yang kayak aku harus tahu setiap detik atau setiap menit apa yang dilakukan oleh teman-temanku, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarku. Nah, itu kan bahaya ya sama ya. Nah, kalau misalnya kita sampai punya pikiran seperti itu, apalagi nih ada yang sesuatu yang dinamakan apa ya kayaknya orang suka bilang phone vibration syndrome gitu. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi itu berkaitan juga sama FOMO. Jadi kan apa ya? Kita punya handphone atau smartphone itu kan biasanya kita antara silent or vibrating or apa ya muncul notifikasi tertentu. Nah, kalau kita sampai punya sindrom-sindrom seperti itu, jadi contohnya dia getar dikit terus kita udah panik gitu. Aduh, itu ada notifikasi, gue harus baca nih gitu ya. Atau misalnya dia muncul nih di laptop kan, kalau misalnya kita pakai web punya gitu ya, dia muncul ting-tong gitu kan. Terus kita udah mulai yang kayak apa ya dia balas nggak ya dan segala macam gitu ya. Nah itu tuh yang mulai bahaya tuh Salma. Tapi kalau misalnya kita nggak mengkhawatirkan hal sampai seperti itu nggak apa-apa. Oke dok. Jadi sebenarnya FOMO itu wajar, tapi kalau misalnya udah sampai berlebihan itu yang kita harus berhati-hati gitu ya dok. Oke dok, nah mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri nih dok, kalau misalnya pakai media sosial itu, kalau saya lagi nggak mindful gitu ya dok, saya akan sangat mudah untuk membandingkan diri saya dengan orang lain gitu. Mungkin terutama kalau pakai Instagram, kan kita kayak ngelihat misalnya teman-teman kita apa ya prestasinya ditunjukkan di media sosial atau ngelihat foto teman kita yang ya ampun cantik banget, badannya bagus banget, terus jadi membandingkan diri sama diri kita sendiri gitu dok. Nah itu kira-kira bisa nggak sih berdampak ke kesehatan mental kita gitu dok, kalau misalnya itu terus-menerus terjadi gitu dok? Bagus banget nih membahas hal ini. Kenapa? Karena ini yang menjadi sorotan oleh para peneliti sebenarnya. Media sosial bagus gitu. Kita jadi bisa komunikasi sama orang di tempat yang jauh, di tempat yang nggak satu benua sama kita gitu. Nah, tapi apakah ada dampak-dampak lain? Kan kita cenderung makhluk sosial ya. Kita cenderung untuk compare ourselves with the others gitu. Nah, kalau misalnya kita membandingkan diri kita terus, peneliti berpikir nih, apakah kita akan jadi punya gangguan jiwa gitu ya, apakah kita jadi lebih depressed, apakah kita menjadi lebih anxious gitu. Ternyata menurut penelitian betul itu jadinya, Salma. Nomor satu resiko dari pemakaian media sosial yang sangat berlebihan adalah depresi dan kecemasan. Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Belum lagi apa? Ada cyberbullying gitu ya. Terus belum lagi terorisme yang dia berkedok di media sosial sebagai suatu misalnya kampanye tertentu seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa yang mengakses media sosial itu banyak kan perempuan ya dibandingkan laki-laki. Nah, kenapa? Karena perempuan kan suka bersosialisasi nih. Terus juga secara hormonal sebenarnya bisa lebih mengungkapkan emosinya, bisa lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Dan sifat ini yang membuat perempuan yang mengakses media sosial itu lebih beresiko mengalami depresi dan kecemasan. Nah, tadi kan Salma memberikan contoh nih, aku menjadi kalau misalnya kan ngeliatin misalnya foto artis atau selebgram atau sejenisnya gitu ya, terus kita jadi, aduh aku pengen banget kayak dia gitu kan, terus mulai beli barang dan segala macem gitu ya. Nah, itu justru kan yang membuat kita jadi kayaknya insecure sama diri kita. Yang tadinya kita memang udah insecure, tambah insecure lagi. Kenapa? Karena kita jadi peka terhadap standar yang ada di media sosial itu, gitu. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Karena kita sudah membuat idealnya yang mungkin kalau namanya ideal ya, jauh lebih tinggi daripada apa yang kita miliki sekarang gitu. Nah, jadinya kalau misalnya kita nggak bisa mencapai ideal itu, lama-kelamaan apa yang terjadi? Kita kecewa. Nah, kecewa yang berkali-kali itu bisa membuat kita mengalami suatu gangguan jiwa tertentu.
Belum lagi kalau misalnya kita kayaknya merasa cemas gitu. Aduh, ini ada misalnya apa lipstick baru keluar, gue harus dapat dan segala macam. Oh, ini si artis ini pakai nih, aku harus dapat, padahal di Indonesia nggak ada gitu misalnya. Nah, itu kan bikin stressful condition juga gitu ya. Nah, jadi penelitian mengatakan dan juga memang secara klinis kita melihat itu bisa mengakibatkan depresi dan ansietas. Dan yang penting apalagi ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita kecanduan media sosial, itu salah satu dari gejalanya itu adalah juga mengalami eating disorder. Bisa ke arah jadi nggak mau makan gitu ya, karena kan body image kita berbeda nih sekarang ini, jadi nggak mau makan, jadi kayaknya pengen nih kayak Beyonce gitu misalnya. Aku misalnya kayak saya deh contohnya, saya putih nih, wah gue pengen nih coklat kayak Beyonce, mengkilat-kilat lagi gitu kan. Badannya bagus, wah udah diet, terus abis itu mencari produk-produk kecantikan tertentu. Sampai apa? Sampai apakah saya bisa mencapai level Beyonce atau enggak? Secara jujur saya nggak bisa mencapai level Beyonce nih misalnya. Kalau misalnya saya terus berpikiran seperti itu, saya kaku dengan pikiran saya, nanti sampai 4 bulan, nggak nyampe lah ya, 3 bulan gitu, saya bisa aja mengalami depresi. Karena saya nggak bisa mencapai itu. Kenapa? Kalau misalnya saya nggak bisa mencapai itu, mungkin saya udah pikirannya negatif ya. Saya misalnya akan nggak disayang sama keluarga saya, teman-teman saya bakal ngejauhin gitu. Semua pikiran negatif itu akan keluar. Nah, itu tuh yang bahaya banget tuh. Depresi, ansietas, eating disorder. Nah, itu yang negatif. Setuju banget dokter, bahwa di sosial media itu sekarang banyak sekali kayak standar kecantikan tapi tidak achievable gitu ya dok, karena kan di sosial media kita juga lihat foto-foto mungkin yang udah diedit. Sekarang bahkan aplikasi editing tuh nggak cuma foto aja, tapi video yang bergerak pun itu udah bisa dikurusin badannya, terus kulit udah glowingin. Maksudnya kalau kita nggak mindful akan hal itu dan kita nggak aware bahwa sebenarnya apa yang ada di media sosial itu tidak real, berarti kita sangat vulnerable ya dok untuk tadi jadi kecewa sama diri kita sendiri. Dan karena kita tidak bisa achieve itu, kita jadi menyalahkan diri kita dan akhirnya beresiko tadi jadi depresi, cemas, eating disorder gitu ya dok. 3 yang paling berbahaya itu ya dok. Oke, nah jadi kalau misalnya seseorang nih udah kayak mulai tadi misalnya ada yang lagi dengerin nih podcast ini atau lagi nonton video ini, terus dia sadar nih, oh kayaknya sekarang aku terlalu banyak deh megang media sosial gitu. Terus aku kayaknya udah mulai ada nih pikiran-pikiran negatif seperti itu. Kira-kira apa sih dok tips and trick pencegahan untuk agar tidak mengalami yang 3 tadi itu dok, depresi, cemas, eating disorder dari dampak media sosial dok? Kalau misalnya tip and trick, saya selalu bilang nih ya, nomor 1 itu adalah awareness sih sebenarnya. Kita harus aware dulu terhadap adanya masalah ini gitu. Jadi, oh ternyata media sosial ada positif, ada negatifnya. Nah, terus berikutnya adalah aware. Apakah saya sudah mendapatkan dampak negatif dari si media sosial ini gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah aware, kita akan jadi lebih berjaga-jaga kan ya. Jadi kita lebih tahu, oh ini batasannya seperti ini, batasannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita merasa, oh saya berfaktor resiko tinggi mengalami kecanduan, baik media sosial, shopping online, dan lain-lain, yang bisa kita lakukan adalah limitation. Nah, menurut penelitian yang paling bagus terhadap media sosial apa? Dalam 1 hari atau dalam 1 kali kita melihat media sosial 10 menit saja gitu. Itu adalah batasan yang kita berikan. Nah, itu kan kalau misalnya internet kan nggak mungkin kita nggak pakai setiap hari gitu ya. Media sosial juga nggak mungkin kita nggak buka setiap hari. Kenapa? Karena memang orang-orang zaman sekarang kan semuanya media sosial gitu. Jadi at least nggak apa-apa buka 10 menit misalnya setiap kali buka. Lalu dalam 1 hari itu nggak boleh lebih dari sekian jam. Seperti itu. Jadi misalnya nggak boleh lebih dari 3 jam per hari untuk total dari menggunakan internet untuk keperluan gaming, untuk keperluan media sosial. Nah, tapi untuk keperluan lain boleh, untuk belajar gitu ya, untuk komunikasi sama orang lain, tapi dalam batasan yang
sehat atau yang dalam batasan yang profesional gitu. Jadi misalnya deh, saya pegang handphone nih gitu. Nah, saya punya suatu kontrol pada diri saya bahwa saya akan buka, misalnya buka Twitter or Instagram gitu. Tapi sama 10 menit aja. Kalau udah 10 menit, belnya bunyi, saya akan tutup, nanti lagi gitu. Saya harus melakukan sesuatu yang lain. Nah, biasanya memang ini tantangan tersendiri ya. Kadang-kadang kan kita kan berantai gitu. Jadi kita buka satu hal, terus abis itu kita klik dari yang satu, terus abis itu berlanjut terus gitu. Belum lagi kalau kita nyari explore or something else gitu, wah itu lebih seru lagi perjalanannya. Masih banyak things to be interested of yang ada di luar media sosial itu. Karena kan orang di media sosial itu juga experience kan ya, kita juga harus melakukan itu sebaiknya. Jadi misalnya mereka foto di taman, ya kita pergi ke taman itu gitu. Nah, itu yang paling sehat sebenarnya. Jadi mengambil contoh dari media sosial sebagai bentuk, oh ini coping positif yang bisa saya lakukan untuk mengisi waktu saya. Seperti itu. Jadi satu awareness, yang kedua limitations gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa kalau misalnya kita masih ada kehidupan lain di luar media sosial itu yang mungkin lebih real seperti katanya Salma tadi, yang tidak dipermak-permak gitu. Jadi kita bisa menambah pengalaman judgement kita terhadap sesuatu. Jadi tadi bagus banget ya tips dari dokter, ada limitasi, pertama ada self awareness dulu. Jadi kita harus sadar dulu ya Dok, kalau misalnya kita udah terlalu sering mungkin menggunakan sosial media atau sudah mulai muncul gejala-gejala atau pikiran-pikiran negatif dari penggunaan sosial media itu. Lalu yang kedua, kita mulai tahan-tahan nih durasinya. Mungkin itu yang agak susah ya Dok, karena kan kita biasanya abis buka Instagram, tutup Instagram, rasanya jempol tuh kayak udah otomatis gitu ya Dok, kayak geser langsung ke Twitter, geser langsung ke sosial media yang lain, YouTube gitu. Betul. Itu mungkin perlu proses juga ya Dok. Bener banget. Iya Dok. Oke nih Dok. Terus mungkin pertanyaan saya lagi nih Dok, kalau misalnya ada orang yang sudah mengalami kecanduan media sosial atau sudah mulai ada rasanya seperti udah mood depresi atau mulai sering cemas gitu, atau kayaknya nih diet aku udah nggak normal nih gitu ya. Kira-kira apa sih Dok yang harus dilakukan Dok gitu? Oke, ini batasannya nih, kapan kita berusaha sendiri, kapan kita mencari pertolongan. Nah, kalau misalnya sampai kita mencoba untuk mengontrol penggunaan media sosial itu, tapi keep on failing gitu. Jadi maksudnya adalah kita jadi gagal terus, dan terus kita nggak bisa melakukan sesuatu yang lain. Mau nggak mau kita akan mengakses terus. Mau nggak mau kita begitu buka media sosial, abis itu kita nangis, abis itu kita jadi cemas, kita jadi parno, seperti itu. Dan kita nggak bisa membantu diri kita sendiri pada posisi itu, dan keluarga kita juga belum bisa membantu kita, maka itu adalah batasannya kita mencari bantuan profesional. Nah, bedanya apa antara kita membantu diri kita sendiri dan profesional membantu diri kita adalah profesional akan membantu kita untuk menjadi tenang terlebih dahulu, untuk tidak depres terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru dengan bantuan dari orang lain, dari profesional, akan ada suatu pengobatan terstruktur yang isinya adalah bagaimana kita mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku kita supaya kita jadi bisa mengontrol suatu penggunaan media sosial. Mungkin waktu pertama jadi abstinence dulu, atau misalnya nggak pakai sama sekali, tapi lama-kelamaan kita jadi bisa menggunakan media sosial secara sehat. Nah, itu adalah tujuannya. Gitu, karena biasanya nggak cuma satu hal gitu ya Salma ya, kalau misalnya udah sampai parah seperti itu atau misalnya sampai berat, itu biasanya kan kita udah sampai yang tadi Salma katakan depres, or kita juga
juga mengalami suatu ansietas atau sampai eating disorder, tentu saja kita butuh bantuan kalau misalnya kita nggak bisa. Jadi jangan takut untuk meminta bantuan, karena itu suatu hal yang justru suatu hal yang positif, karena kita aware to ourselves dan kita sayang sama diri kita sebenarnya pada saat kita meminta bantuan itu. Dan lagi pula kan ini biasanya anak remaja sampai dewasa muda gitu ya, walaupun ada sih yang dewasa lanjut, cuma artinya apa? Kehidupan kita masih panjang gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengontrol sekarang ini, tentunya di masa depan apapun yang akan terjadi, misalnya media sosial dengan taraf apapun yang nanti akan keluar di masa depan, kita sudah bisa menghandle-nya. Jadi semakin cepat semakin baik. Jangan takut untuk meminta bantuan. Oke dokter, terima kasih dok. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya memang memerlukan bantuan, jangan ragu-ragu untuk ke profesional, bisa ke dokter umum, ke psikolog atau psikiater, sesuai dengan yang ada di daerah kalian. Karena kan kalau mungkin orang dulu suka mikirnya ke psikiater itu pasti gila atau ke psikiater itu pasti memiliki gangguan kejiwaan yang berat, tapi ya sekarang itu psikiater nggak cuma buat itu ya dok, tapi bahkan dari pencegahan, dari mulai orang-orang yang mungkin udah deteksi dini, dan kalau misalnya memang kita tangani lebih awal, pasti juga akan hasilnya, outcome-nya akan lebih baik gitu ya dok. Oke deh, nah ini karena betul sekali. Jangan takut ke psikiater. Ya, oke dok, karena kita udah hampir 20 menit nih dok ngobrol-ngobrol, mungkin terakhir apakah ada take home message dari dokter terkait tentang dampak dari kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental kita dok? Baik, terima kasih Salma. Jadi mungkin pesan dari saya adalah media sosial itu adalah sesuatu hal yang memang lumrah ya. Di zaman sekarang ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kalau sudah sampai kecanduan, tentu saja itu mempengaruhi kehidupan kamu. Baik secara keluarga, sosial, maupun kehidupan sehari-hari yang kesannya lebih personal. Oleh karena itu, yang pertama adalah aware bahwa ada masalah ini, lalu bikinlah limitasi terhadap diri sendiri, dan kalau misalnya sudah sampai mengalami gangguan-gangguan lain, misalnya depresi, cemas, dan eating disorder, jangan lupa asking for help. Dari mana? Dari teman, dari keluarga, dan dari tenaga profesional. Tenang saja, sekarang ini dunia semakin berkembang. Jadi, walaupun kita ke seorang psikiater misalnya, kita nggak akan terlalu distigma terhadap hal tersebut, bahwa itu semua adalah hal yang lumrah dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Kalau misalnya kita sudah punya dasar yang baik, tentu saja di kemudian hari kita akan menjadi seorang individu yang sehat dan yang bisa sukses, insya Allah ya, di masa depan. Oke, terima kasih banyak ya Dr. Angie sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kita masih banyak ya dok episode-episode selanjutnya di All About Addiction series ini. Jadi jangan lupa untuk follow terus Instagram kita di mengenaldiri.id, follow podcastnya juga di Spotify Mengenal Diri, dan YouTube channel kita juga Mengenal Diri. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Dr. Angie. Terima kasih banyak ya Salma. Seru banget. Sampai jumpa besok dokter di rumah sakit. Dadah Salma. Thank you ya. Thank you dok.